masih katakan aku datang yang terbaik. Datang ke Gunung Kudus, dengan hidup tak berujung. Mampukan kami Tuhan. Agungan kemuliaan meliputi hadiratmu. Tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh jiwa dan raga. Mati di tempat kudus, di terang tak terhampiri. Haleluya. 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 Kita masih katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, langkah-langkah kita sebagai anak-anaknya. Amin ya. Kita nyanyi, Tuhan menetapkan langkah. Yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai terlekat, sebab Tuhan menopang anaknya. Tuhan menetapkan. Yes, yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak
di bawah naungan kasih sayangmu. Katakan, ya Allah baik, sungguh ku aman di dalam-Mu. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagi kita semua. Dia baik bagiku. Oleh karena itu, saudara, kita mau menghayati kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau dengaran firman Tuhan, nasihat firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian. Ajarku memahami semua yang Kau ingini. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Saya serahkan kepada hamba Tuhan menyampaikan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri Engkau Bapa di tahta kudus-Mu, Bapa yang kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di sekitar Zoom Tuhan. Seluruh anak-anak-Mu, Waski dan Usin Tuhan dari GSKI Perdatam, kami hendak beribadah kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Biarlah kuasa Rohul Kudus-Mu yang menaungi kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, glory bagi-Mu ya Tuhan, bahkan lebih daripada itu Tuhan. Biarlah kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini adalah dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Topiknya jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah firman Tuhan pada kita. Adapun tema
uh, tema firman Tuhan kepada kita pada saat ini adalah tawar hati. Temanya tawar hati. Ada beberapa yang kita pelajari tentang tawar hati, yaitu tawar hati itu pertama hati yang hambar, ataupun kedua gairah melakukan, sudah tidak gairah lagi melakukan sesuatu. Gairah melakukan sesuatu tidak ada lagi, sudah hambar, ataupun hati yang dingin, tidak tertarik lagi. Inilah yang diinginkan dengan arti dari tawar hati ya saudaraku. Hati yang hambar, gairah melakukan sesuatu sudah tidak ada lagi. Hati yang dingin, yaitu sudah tidak tertarik lagi. Sekarang apa penyebab tawar hati? Banyak hal di dalam kehidupan kita ini penyebab dari tawar hati. Yaitu kita coba perhatikan, penyebab tawar hati bisa karena merosotnya manusia lahiriah. Manusia lahiriah kita semakin merosot, yaitu tubuh jasmani mengalami kemerosotan. Tubuh jasmani mengalami kemerosotan ada kemungkinan karena penyakit yang berkepanjangan, yang tidak sembuh-sembuh, sampai kadang-kadang bertanya, kok Tuhan belum sembuhkan ya? Dan ini mungkin bukan pada kita, mungkin pada suami kita, ataupun pada anak kita, ataupun pada menantu kita, pada sekitar keluarga kita, ataupun di sekitar saudara kita. Yang khususnya kalau di sekitar keluarga kita sudah berdoa, kayaknya belum sembuh. Itu menyebabkan salah satu penyebab daripada tawar hati juga, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, yaitu penyakit yang berkepanjangan, yang tidak sembuh-sembuh. Sampai kadang-kadang karena sudah sampai tawar hati berkata, kok rasanya belum sembuh-sembuh juga ya, kok anak saya ini juga belum sembuh-sembuh juga ya, timbul rasa tawar hati. Ataupun bisa fisik semakin lemah. Fisik semakin lemah ini mungkin karena pertambahan umur, semakin lama semakin lemah, apalagi kita yang sudah usin ini ya, kita sudah makin lemah tubuh kita. Rasanya aduh kok udah begini ya, dulu saya masih bisa kuat, bisa begini, bisa ngerjain apa juga, sekarang begini. Itu salah satu sebab juga penyebab tawar hati, yaitu karena merosotnya manusia lahiriah kita, ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Penyebab tawar hati bisa juga karena penganiayaan. Penganiayaan ini bisa menyebabkan tawar hati, ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Seperti ada suatu artikel mengatakan, di mana Tuhan ya ketika aku dianiaya, itu ada suatu artikel demikian. Apa sebabnya? Ada artikel itu. Karena pada saat dianiaya, seolah-olah kayaknya Tuhan di mana ya? Itu adalah salah satu contoh bahwa dia sudah tawar hati, ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Atau penderitaan-penderitaan hidup, kemiskinan, kesusahan hidup, beban berat juga. Ini salah satu memicu untuk timbulnya tawar hati di dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Oleh sebab itu diingatkan kepada kita pada siang hari ini supaya jangan sampai tawar hati, baik kemiskinan, kesusahan hidup, beban berat, ya, ataupun bisa juga kecewa terhadap anak, kecewa antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua kecewa, itu juga salah satu penyebab dari tawar hati, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Ataupun kecewa terhadap suami, ya, itu bisa juga menyebabkan tawar hati. Aduh, kok begini amat ya, ternyata suami saya ini begini. Sehingga kita sudah dingin. Makanya dikatakan bahwa tawar hati itu hati yang dingin, tidak tertarik lagi. Karena rasanya kok udah begini ya, saya jadi tawar hati sama orang ini, gitu ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Jadi itulah penyebab-penyebab dari tawar hati, yaitu pertama tadi makin merosotnya manusia lahiriah, yaitu manusia jasmaninya mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh penyakit yang berkepanjangan, ataupun karena fisik yang semakin lemah. Yang kedua, penyebab tawar hati bisa karena penderitaan karena dianiaya, ataupun penderitaan karena kemiskinan, beban berat, kesusahan hidup. Itu semuanya penyebab tawar hati. Oleh sebab itu, supaya kita tidak tawar hati, ingatkan pada saat ini, supaya kita tetap memandang kepada Yesus. Seperti dikatakan di Amsal 24 ayat 10.
Jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, menjadi lemahlah kekuatanmu. Ya, coba kita lihat di Amsal 24 ayat 10 ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, hilanglah kekuatanmu. Ya, jadi memang ini suatu kenyataan saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Ada satu saudara kita yang suka kami layani di rumah sakit UKI, saudaraku. Dia sungguh luar biasa. Dia cuci darah dari mulai saya kenal 13 tahun yang lalu. Masih tetap semangat, dia masih tetap gairah, saudaraku. Kenapa? Karena dia tidak tawar hati. Dia tetap mengucap syukur, tetap melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap pagi dia mengirimkan firman Tuhan kepada siapa yang dia kehendaki. Sampai pada saat ini dia masih mempunyai kekuatan, dia masih mempunyai semangat. Itu sangat terkenal orang ini yang namanya Johan Silalahi, benar-benar. Jadi kita kalau melayani ke dia sungguh sangat kita sangat semangat. Karena dari luar, dari depan aja dia udah senyum-senyum. Seneng banget rasanya. Aduh, saya udah mau ditabur firman Tuhan lagi. Dia sangat semangat. Dari mulai saya melayani di rumah sakit UKI dari 13 tahun yang lalu, orang ini masih ada. Sampai saat ini orang ini masih ada. Bahkan jika dia cuci darah 2 kali seminggu. Sehabis cuci darah, dia tarik ojek loh saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Dia sudah baju untuk ojeknya sudah ada. Dia habis cuci darah, makan di kantin, habis makan kantin dia tarik ojek. Nah, itu salah satu bahwa karena dia nggak tawar hati sungguh-sungguh, dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai semangat. Ini suatu pelajaran bagi kita. Mungkin ada yang saudara kita, anak kita seperti yang kita dengar kemarin ya, Ibu Rika ya, yang anaknya cuci darah ya. Ini suatu contoh yang sangat luar biasa bisa diindikan oleh Ibu Rika ke anaknya itu, saudaraku. Sampai sekarang umur udah 13 tahun. Udah Ibu Rika ya yang kemarin yang kita indikan di itu ya, pernah kita dengar ya kalau nggak salah ya. Pada saat itu sampai ditanya Pak David udah berapa lama cuci darah. Ini suatu benar-benar pelajaran supaya mungkin bukan mengenai cuci darah atau mungkin penyakit apa saja. Ini pelajaran bagi kita. Makanya dikatakan kalau kamu tawar hati pada waktu kesesakan, hilanglah kekuatanmu. Jadi kalau tawar hati itu ya hilang kekuatan. Tapi kalau kita tetap bersemangat, itu suatu obat. Sukacita suatu obat yang manjur, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Dan ada yang benar-benar tawar hati, kebalikannya. Ini seorang dokter. Pada saat dia mulai dikatakan cuci darah, ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, dia nggak lama. 2 tahun itu paling umurnya. Paling paling banyak 3 tahun kemarin. Jadi kalau kita sudah datang mau melayani beliau ini, dari jauh dia sudah pura-pura tidur. Karena dia rasanya sudah nggak semangat lagi dia mendengar firman Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah mulai tawar hati. Ini sungguh-sungguh bertolak belakang yang dengan namanya yang saya sebutkan tadi. Sampai waktu suatu ketika dia pernah diwawancarai untuk di TV. Bagaimana semangatnya dalam menjalani kehidupan sekalipun dia dalam menjalani cuci darah. Ya, jadi ini sungguh-sungguh kita sampai kalau cerita saya ke suami saya, aduh sangat kagum saya lihat orang itu. Sampai sekarang fisiknya masih biasa-biasa aja, saudaraku. Bayangin aja kalau udah habis cuci darah, dia makan di kantin, dia narik ojek. Baju itunya sudah di motor. Jadi sampai kita bilang begini, Johan, pokoknya kamu habis cuci darah, makan di kantin. Makan semaunya aja di kantin. Baru boleh kamu pergi tarik ojek. Jadi ibu-ibu pun yang melayani suka semangat bagi orang ini, saudaraku. Jadi begitu lihat saya terus teringat dengan masalah tawar hati. Benar dikatakan, kalau tawar hati pada waktu kesesakan, hilanglah kekuatan kita. Demikian juga kalau kita dengan suami kita juga sudah mulai tawar hati, kita sudah malas, melayaninya pun sudah malas, sudah dingin, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Oleh sebab itu, diingatkan kepada kita, supaya kita jangan tawar hati. Pada saat mungkin kena merosotnya kesehatan kita, kena sakit penyakit yang berkepanjangan, ataupun penderitaan, kemiskinan, beban hidup yang berat,
ataupun kecewa terhadap suami, kecewa terhadap anak, kecewa terhadap menantu, atau anak terhadap orang tua, ya. Atau bisa saja tawar hati terhadap teman sepelayanan. Itu boleh, sering terjadi. Tawar hati terhadap teman sepelayanan, tawar hati terhadap gembala kita. Mungkin rasanya kok kayak gitu ya, saya sudah berbuat perasaan, saya kayaknya sudah berbuat begini kok masih begitu, kayaknya diperlakukan tidak adil, kayak nggak diperhatikan, bisa menjadi tawar hati, ya. Karena ini juga memang saya alami waktu di Bali. Wah, rasanya kok begini amat, teman sepelayanan kok begini amat, mengkhianati saya, hampir saya tawar hati, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, ya. Tapi saya tetap fokus kepada Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Biar aja orang ini memfitnah saya. Memfitnah itu kan berarti membicarakan hal-hal yang jelek tentang kita, ya saudaraku. Tapi aduh, saya nyaris tawar hati pada saat itu. Aduh, sudah enggak mau lagi. Saya nggak mau waski lagi, tapi saya tetap berdoa tiap pagi, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Sehingga kita bangkit kembali, saudaraku yang kasih dalam Kristus. Suatu ketika, waktu kan kita kalau dulu waktu pemilihan untuk diangkat siapa yang mau diangkat jadi pendeta pembantu, siapa yang mau ini, itu biasa ditanya kepada ketua-ketua bidang. Ketua bidang yang berwenang menunjukkan ini Pak ke gembala kita yang untuk diinikan dari kami wanita, karena kita jumlah wanita memang banyak, ada berapa ratus itu ya. Jadi ketua bidang yang diinikan diberi wewenang untuk mengusulkan siapa yang untuk dijadikan PDP. Saya yang keluar, saya yang ditunjukkan menjadi pada saat itu dari sekian banyak waski, dari sekian banyak wanita WBI pada saat itu disebut, saudaraku. Oh, untunglah saya dulu memang nggak tawar hati. Tawar hati karena kita bisa menjadi mundur. Tapi kalau kita mundur, kita yang rugi, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Kita yang rugi. Karena kalau kita mau dipakai Tuhan itu suatu hal yang luar biasa. Suatu hal hak yang istimewa, sungguh luar biasa. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Oleh sebab itu, diingatkan kepada kita, jangan kita tawar hati. Ya, jadi apa kuncinya untuk tetap kita memang tidak gampang ya untuk oh iya bisa ya saya nggak mau tawar hati, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan bagaimana ya supaya tidak tawar hati, ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Di sini ada diindikan bahwa jikalau kita merasakan sesuatu mungkin kecewa atau penderitaan atau penyakit yang berkepanjangan atau kemiskinan, kesusahan hidup, ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Bagaimana kita mengatasi ini supaya kita tidak tawar hati, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus? Yang pertama dikatakan jangan biarkan keadaan yang kita alami mempengaruhi hati kita. Sebab apa yang kita alami, apa yang kita hadapi saat ini, kesusahan hidup, kemiskinan, penyakit, semua itu adalah sementara, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Diingatkan supaya tetap fokus kepada kekekalan. Karena yang kekal, kita fokus kepada yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal. Di ayat 18 dikatakan, ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dikatakan demikian. Kita tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Apa yang kelihatan itu? Yaitu penderitaan hidup, mungkin kita dianiaya, ataupun kesusahan hidup, beban berat, kecewa, semua itu adalah yang kelihatan. Tapi diingatkan kepada kita bahwa kita tidak memperhatikan yang kelihatan, tidak memperhatikan semuanya itu, tetapi kita memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal, fokus kepada Tuhan Yesus, sehingga kita nggak jadi tawar hati. Oh iya, ini semuanya sementara. Kalaupun aku kecewa sama suami saya, kalaupun aku kecewa sama anak saya, atau anak terhadap orang tua, ataupun mungkin antara jemaat dengan
gembalanya atau sesama pelayan, ini hanya sementara. Saya harus memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal, yang dikatakan ayat 18 tadi. Kemudian apa ya supaya kita menang terhadap tawar hati, keluar dari rasa tawar hati, yaitu kedua, memiliki kerinduan manusia batiniah kita, diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga kita nggak pusing dengan hal-hal yang kita alami. Keadaan yang kita alami bukan maksudnya nggak pusing bagaimana, tapi kita nggak terpengaruh oleh itu. Karena tujuan kita sudah bagaimana ya supaya manusia batinnya saya diperbaharui dari hari ke hari. Tentunya supaya kita diperbaharui dari hari ke hari, kita tentunya menjaga hati, ya. Kita jaga hati, maka dikatakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sehingga kalau kita jaga hati, berarti kita tidak tawar hati. Sehingga manusia batinnya kita bisa diperbaharui dari hari ke hari. Kemudian bagaimana supaya manusia batinnya kita dapat diperbaharui dari hari ke hari? Kedua, yaitu dengan doa dan juga perenungan firman Tuhan. Nggak cukup hanya baca. Kalau hanya baca saja lewat begitu aja, itu tidak akan memperbaharui kehidupan manusia batinnya kita. Tetapi kita renung-renungkan, sudah itu, oh ya, ini kayaknya saya salah kalau melakukan hal ini. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh hal yang begini. Itu tanda kita merenungkannya. Jadi itulah yang harus kita lakukan agar manusia batinnya kita diperbaharui dari kesehari. Ya, yang pertama tadi jaga hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian perenungan firman Tuhan dan berdoa, sehingga kita semakin hari semakin diperbaharui dari sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita supaya lepas daripada tawar hati itu, luput dari rasa tawar hati. Ketika pandanglah sesuatu terjadi, proses Tuhan membentuk manusia rohani. Sehingga oh ya Tuhan rupanya mau membentuk saya agar semakin hari semakin dewasa sebagaimana yang Tuhan kehendaki, serupa seperti Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa. Jadi keadaan-keadaan ini rupanya Tuhan mau membentuk saya sehingga kita nggak jadi tawar hati. Tadinya kita sudah mau tawar hati, aduh kok begini amat ya, tapi dengan kita memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah suatu proses Tuhan untuk mendewasakan kita jadi lepas daripada tawar hati itu, ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Jadi gini saja intinya, yaitu dengan fokus memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu yang kekekalan, kemudian memiliki kerinduan manusia batiniah kita yang semakin hari semakin diperbaharui, dan kemudian dengan memandang bahwa Tuhan sedang memproses kita menjadi dewasa dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dan juga dengan mata yang tertuju bahwa Tuhan menyediakan kekekalan kepada kita. Pada saat kita mengalami penderitaan-penderitaan dalam hidup, tetap berlaku setia, kita taat, kita tidak bercacat bercela sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, tetap kita mengarahkan hati dan pikiran kita ke sana, maka tawar hati tidak mempunyai tempat lagi di dalam hati kita. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, dia tidak punya tempat dan kesempatan untuk menguasai hati dan pikiran kita. Jadi demikianlah firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini, saudaraku. Barang siapa yang mungkin ada rasa tawar hati, baik terhadap suami, terhadap anak, ataupun kecewa antara jemaat dengan gembala, ataupun sesama pelayan, saudaraku, diingatkan pada siang hari ini, jangan sekali-kali kita memiliki tawar hati, karena tawar hati sungguh sangat merugikan kita. Kita kalau misalnya di pelayanan kita tawar hati, kita jadi undur, Tuhan tadi mau pakai kita menjadi alat di dalam tangannya, akhirnya tidak jadi, saudaraku. Padahal jikalau Tuhan mau pakai kita menjadi alat di dalam tangannya, itu adalah suatu hal yang sangat terhormat bagi kita. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Jadi demikianlah firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini. Mari kita kembali bersatu di dalam doa.
menghampiri Engkau Bapa dan untuk pelajaran mengenai tawar hati yang Tuhan ingatkan kepada kami di dalam kehidupan ini, agar di dalam segala persoalan hidup di dalam kehidupan kami, baik sakit penyakit maupun fisik yang semakin lemah, ataupun penderitaan-penderitaan yang kami hadapi, ataupun kekecewaan Tuhan, agar tidak menjadi tawar hati Bapa, dengan kami memfokuskan hidup kami kepadamu Tuhan, dengan merindukan manusia batinia kami diperbaharui dan dari hari ke hari, dan juga agar kami memandang bahwa segala kesulitan hidup, kemiskinan, penderitaan, beban hidup, kemerosotan manusia lahiriah kami, semuanya itu adalah sementara Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami terus memandang kepada kekekalan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan semua hal itu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, mungkin ada dari antara bapak-bapak, saudara-saudara yang mau menambahkan, atau Pak David mau menambahkan tentang tema tidak tawar hati ini. Gimana Pak? Bu Hera mungkin. Saya kira cukup, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan aja saya tambahkan gitu ya. Saya kasih kesempatan dulu kepada teman-teman Husin dan Waski kalau ada mau bertanya gitu. Silakan. Kalau saya dulu deh, mungkin yang lain nanti. Saya itu punya sebuah pergumulan. Kan tadi mengenai tidak tawar hati, ya kan? Misalkan kalau kita misalkan satu rumah dengan seseorang yang berbeda karakter ya, menurut saya, kesannya itu saya itu harus selalu mengalah. Namun ini sebuah hal yang tidak mudah buat saya kan. Kadang-kadang memang ada muncul itu kata, ya begini lagi ya, gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Ibu Rosita atau mungkin nanti teman-teman yang ada pengalaman menghadapi hal semacam itu, gitu. Artinya kita sering ketemu dengan orang yang karakternya memang berbeda dari kita, gitu. Yang selalu menuntut kita harus seperti yang dia mau, gitu. Karena kan kalau di rumah saya punya saudara lah ya, adik mama, dia perfeksionis gitu. Sampai harus kecil-kecil gitu. Ya, berapa kali ya memang saya belajar. Tapi semakin seperti itu, semakin sering gitu ya, saya jadi merasa, oh Tuhan tolong saya gitu ya. Lembutkan hati saya, pengen marah rasanya. Kenapa sih kayak gitu? Kan gak enak saudara ya kalau kita ngomong dicuekin kayak gak ada orang, kayak patung kita gitu ya. Padahal saya niatnya baik gitu, dia marah ngambek gitu. Nah, nih, menghadapi orang ngambek caranya gimana Bu? Tadi sudah diindikan kan Pak bahwa itu salah satu proses Tuhan membentuk kita untuk menjadi semakin dewasa lewat peristiwa-peristiwa yang dihadapi Mas Dala tadi kan Pak. Ya, cara bersabar bagaimana caranya Bu menghadapi melatih kesabaran gitu ya kan, kadang itu tidak selalu mudah ya, karena berbeda karakter ya Bu. Tapi saya memang pernah melatih kesabaran saya sampai keluarnya sebuah pengakuan. Kalau saya punya ibu tiri kan, pengakuan ibu tiri itu ya hanya kamakde itu yang nggak berubah dari antara mereka. Maksudnya kami yang anak-anak bersaudara gitu. Ya, saya kan di situ waktu itu mungkin bisa begitu karena saya ingat siapa saya. Udah sekolah Alkitab, udah pelayanan, masa bikin kacau di keluarga ya kan? Saudara bilang ABC, masa saya tambah panasin gitu kan? Nah, waktu saya berpikir situ. Tapi ya memang terus perjuangan itu ternyata masih ada menghadapi tante misalnya yang ngambeknya itu ya, aduh, dikit-dikit ngambek. Padahal nggak ada masalah yang ini ngambek gitu. Kadang saya tawar hati, aduh kalau kayak gini aku tinggal sendiri aja deh Tuhan. Rasa-rasanya keputusan saya itu semua kena cut gitu. Padahal kita kan mau di dalam Tuhan itu
mau apa ya, kasih mau beginilah, dia bilang jangan kamu selalu gitu tuh. Ih, boleh nggak ponakan saya menyingkir dulu ke sini karena saudaranya kena COVID? Enggak juga, ya kan? Misalnya hal-hal seperti itu membuat saya harus mengalah. Tapi saya berpikir apa sampai kapan ya begini gitu. Jadi pesannya itu harus keputusan tante gitu. Padahal kita tuh ngontraknya bareng gitu. Bukan saya yang nembek ke tante, tinggal di tante, bukan. Itu Bu, gimana Bu caranya untuk belajar bersabar Bu? Menurut pengalaman Ibu. Ya memang betul, mula-mula rasanya aduh sampai kapan ini, tapi rupanya Tuhan beri kemampuan, Mas. Nah, benar, asal ada kerinduan kita, pasti Tuhan kasih kemampuan. Memang nggak langsung kita sabar memang, tapi pelan-pelan, pelan-pelan, makin lama makin Tuhan ini kita, dan Tuhan pasti memampukan. Percaya deh, Tuhan pasti memampukan. Walaupun memang kadang-kadang sakit hati nih, aduh, bukan sakit hati bagaimana, aduh, kapan ini orang berubah. Tapi suatu ketika nanti kita akan kita bawa di dalam doa. Itulah yang bisa saya indikan. Saya juga mengalami kayak Mas Dala juga, tapi kita belajar sabar, belajar mengampuni, karena dikatakan bahwa kita juga harus mengampuni. Kan katanya harus mau serupa Tuhan Yesus. Jadi ya dengan begitu kita dididik oleh Tuhan, ya kan? Dia mengajar anak yang dikasihinya dengan cara demikian. Ya kan di firman Tuhan dikatakan kan bahwa dia mengajar anak yang dikasihinya. Ya dengan cara demikian dia mengajar kita dengan menghadapi yang sedemikian rupa. Lambat laun nanti kita rasa sukacita nanti kalau kita sudah menang terhadap hal yang demikian. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa aku ternyata bisa sabar menghadapi orang ini gitu. Ada suatu sukacita, ada suatu damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau Ya, saya nambahin, Pak Eras kasih rumusan 2. Nggak boleh ngomong sampai kapan atau saya tidak sanggup lagi. Nggak boleh. Cuman memang ya, kalau saya berpikir kan gini, rindu ya saudara kita juga mengalami sesuatu dari peristiwa itu ya kan, walaupun Ya. peristiwa itu cuma begitu aja gitu kan. Cuma ya, memang tante kan sudah umur juga 50-an lebih. Saya berpikir begini, apa iya ya? Ini ya memang bukan urusan saya tante berubah atau enggak. Ya memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk seorang tipe tante saya itu yang apa-apa itu harus sesuai perfectnya dia, perfeksionisnya dia gitu. Ya memang kita sih tidak mengatakan, wah aku udah capek dia nggak mau lagi, nggak gitu. Rasa terkait dengan ini keputusan-keputusan saya yang saya nggak kepengen dikat dengan tante gitu. Artinya di dalamnya itu kan ada maksud Tuhan, itu maksudnya. Jadi saya kepikir apa saya tinggal sendiri aja ya, gitu sih. Ya, mengampuni ya memang harus belajar terus mengampuni. Betul. Nah. Kita harus dapat menerima orang itu apa adanya, sebagaimana Tuhan menerima kita apa adanya. Itu aja. Bagaimana Tuhan memandang mereka, demikianlah kita memandang mereka. Tuhan menerima kita apa adanya, kita dikehendaki Tuhan juga menerima orang itu apa adanya. Kalau tanpa begitu, nanti kita benar-benar nanti merasa capek. Kita merasa itu tadi salah satu faktor sampai kapan ini ya Tuhan. Nah, itu berarti sudah suatu ciri kita sudah mulai tawar hati. Jadi hati-hati, jangan sampai kita tawar hati. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Hanya itu yang bisa saya indikan. Nggak tahu nanti kalau dari teman kita yang lain. Iya, puji Tuhan. Terima kasih, Bu, masukannya. Pak David, bisa dengar Pak David? Bisa Pak, bisa silakan Pak. Pak Rasman silakan. Bisa kedengaran Pak? Bisa. Jadi saya kasih respon sedikit saja mengenai tawar hati, tidak tawar hati yang disampaikan oleh organisasi lain. Itu pemaparannya sangat bagus sekali. Kalau jujur kita semua ini hampir pernah tawar hati, mungkin juga setengah tawar hati, 3/4 tawar hati, atau 0,1
tawar hati saya hampir pernah alami. Ya kadang-kadang dalam ini menurut saya itu adalah salah satu dengan ada semacam begitu kita bisa dirangsang, kita diuji apakah kita benar-benar berkualitas atau tidak. Seperti misalnya di pelayanan kakak saya misalnya satu gereja itu kakak saya ini salah satu dua ketua sapaat yang selalu diserang dari berbagai daerah, berbagai arah. Yang nyerang ini keluarga pendeta. Ya jadi ya dia bilang bertahan saja. Dan memang semuanya ya ada waktunya pasti selesai juga. Dan kalau saya di dalam suatu pekerjaan begini di tempat kami ini potensi tawar hati itu banyak sekali. Apalagi orang ya katakanlah bayar, ambil barang, yang ambil barang, yang ekspor. Terus contohnya kadang-kadang ya bisa kita tawar hati. Nah kadang-kadang situ kita diuji, kita mau ngotot atau bagaimana. Iya kadang-kadang kita mesti berhikmat bagaimana cara pendekatannya, cara penyelesaiannya. Karena dengan cara-cara konvensional ya belum tentu cocok. Dan saya kira di mana-mana itu selalu ada. Jadi dengan adanya semacam potensi-potensi begitu, kita akan lebih dimurnikan lagi. Karena di mana-mana itu banyak sekali orang-orang yang seharusnya begini tapi nggak begini. Orang ini bagian ini pekerjaannya harusnya loyal kepada itu, tapi orang ini di pelayanan begini harusnya submit pada ini, tapi ternyata ngomong di belakang lain, lain di depan mata, lain di belakang. Itu udah sering di mana-mana. Tapi dengan begitu kita akan diuji apakah kita berkualitas atau tidak. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Rosita tadi, demikian juga pengalaman pribadi dari Ibu Pasda, itu semuanya saya kira pasti kita mengalami, mungkin dalam konteks dan hal-hal yang berbeda saja. Tapi intinya kita mesti tetap teguh, jangan sampai kita goyah adanya persoalan yang bisa berpotensi membuat kita tawar hati. Tapi jangan sampai kita tawar hati, kita tegar, teguh, tetap berpendirian. Ya acuannya ya berubah. Mungkin saja yang mungkin saya respon. Jadi saya bukan menambahin, kalau menambahin ya ada yang kurang kan begitu. Saya bukan menambahin, hanya ngasih respon. Terima kasih Bu Rosita, Pak David, Ibu Master dan semuanya. Selamat siang. Ya, silakan lagi Bapak Ibu yang lain. Bila masih ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau menambahkan sedikit. Jadi tawar hati itu kan yang terjadi kepada diri kita itu kan bukan karena sebuah kebetulan, bukan karena kita lagi apes, lagi sial, bukan. Itu karena Allah sedang bekerja mendewasakan kita. Ya, jadi misalnya contohnya yang tadi Masda contoh kasusnya itu ya. Tadi ada urusan sama tantenya perfeksionis, nggak cocok dan sebagainya. Saya kira begini, dalam kasus ini kita mesti memeriksa diri. Kita memeriksa diri. Sebetulnya Tuhan sedang mengajar apa, mengajar kita apa supaya kita ini terbentuk gitu loh. Supaya, sorry kameranya mati. Jadi Tuhan sedang mengajar kita sesuatu lewat setiap kejadian gitu loh. Jadi dalam setiap peristiwa itu kita berurusan berurusan kepada Tuhan, berurusan ke Tuhan gitu. Dalam hal ini ada masalah yang dihadapi dengan orang-orang di sekitar kita, entah tetangga, tentang orang serumah, atau siapapun lah, kawan sekerja di kantor dan sebagainya gitu.
Tapi lewat peristiwa itu Allah sedang mendidik kita, mendewasakan kita gitu loh. Jadi kita mesti melihatnya dari perspektif itu gitu loh. Baru kita merasa kalau misalnya contohnya misalnya kita orang gampang tersinggung ya, gampang marah, gampang tersinggung. Itu pasti Tuhan mendidik kita tuh dengan cara Tuhan kirim kita orang-orang yang bikin kita ngeselin gitu loh. Atau satu yang ngeselin kita marah, balas gitu. Nanti itu berarti belum selesai, itu belum lulus, karena itu belum jadi orang sabar. Nanti Tuhan kirim orang yang kedua, bikin ngeselin lagi, bikin kita emosi naik gitu. Itulah cara Tuhan. Jadi kalau misalnya kita merasa kok orang banyak bener yang ngeselin ya, kok seminggu ini banyak bener yang bikin kita ngeselin. Itu berarti kita belum lulus gitu loh. Belum lulus, kita masih gampang emosian, gampang tersinggung, gampang naik darah gitu. Nah Tuhan mendidik kita lewat peristiwa itu. Urusan urusan orang itu sendiri mau berubah atau mau enggak, misalnya dalam hal ini kasusnya Mas Dayan tadi, tante ya, urusan tantenya mau berubah atau enggak itu urusan dia sama Tuhan gitu. Tapi lewat peristiwa itu kita dididik Tuhan, didewasakan Tuhan. Nah itu yang Roma 8 ayat 28 tuh ngomongnya begitu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Baiknya tuh bukan baik lancar, rezeki, sehat, banyak uang, pekerjaan running well. Bukan itu. Tetapi baiknya tuh di ayat 29, keserupaan dengan Tuhan Yesus. Jadi kita dididik, dibentuk supaya semakin serupa dengan Tuhan. Nah itu. Jadi kalau kita menghadapi segala sesuatu, ditipu orang gitu ya, dijahatin orang, difitnah orang, itu Tuhan sedang mendidik. Nah kalau kita rubah perspektif itu, lihat dari kacamata itu, bahwa kita nggak tidak berusaha untuk membalas, tidak berusaha untuk membela diri, karena itu memang segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Oke, nangkep ya Mas Daya? Iya, memang ya saya sih berusaha memang tidak membalas. Cuma karena saya ngomong nggak disautin Pak. Jadi saya ada rada malasnya gitu. Ya udah dia mau diam, ya udah diam gitu. Saya udah coba 2 kali kan kemarin. Sampai saya baikin, saya sengaja. Tan ini prakerja lagi buka loh. Di sini aku daftarin. Saya tuh kayak orang nggak dianggap ada orang. Udah dia diam aja 1000 bahasa. Nah di sini kan sampai 2 kali saya coba, udah dia nggak mau kasih data-datanya, saya cari sendiri. Tapi satu yang saya nggak ketemu datanya KTP, udah cari nggak nemu. Gimana ya? Banyak orangnya paling juga saya dicuekin. Akhirnya udah saya diam dalam artinya, ya udah saya nggak tahu. Arti menjaga sikap batin juga. Ya udah Tuhan, tante diam. Ya udah saya diam aja lah dulu ya Tuhan, izin diam aja. Karena dia memang kayak gitu, sewaktu dulu tinggal dengan sepupu saya, berulang kali itu peristiwa terjadi Pak, sepupu saya. Saya bilang kok mereka diam-diaman ya? Itu bisa sebulan. Dulu. Kok diam lagi ya? Gitu, waktu itu saya belum tinggal dengan mereka, cuma singgah-singgah gitu kan. Nah iya, jadi saya ngelihat, oh berarti dulu sepupu saya mengalami hal itu sering-sering. Nah sekarang saya yang ngalamin gitu Pak. Ya. Itu bukan dia mau balas sih, enggak. Cuma karena dia maunya diam, ya udah saya juga bingung, saya diam aja lah, saya kerjakan apa yang jadi kerjaan saya gitu. Itu sih Pak. Iya. Salah nggak sikap gitu Pak? Ya yang penting sikap kita diam itu bukan berarti membenci, kesal gitu ya. Kalau kita diamnya karena diam kesel, ya berarti kita masih belum benar juga gitu loh. Tapi kalau misalnya diam dalam rangka sudahlah aku ngalah, nanti kalau dia membuka pembicaraan baru ya kita welcome aja gitu ya. Tapi kalau kita diam, nggak akan dia Pak. Kenapa? Nggak akan, selalu saya. Dia tidak akan membuka pembicaraan baru. Saya selalu memang. Iya, jadi memang tunggu time-nya aja. Ya memang kalau orangnya model begitu ya susah juga, tapi ya sudahlah.
kamu belajar panjang sabar aja. Iya, Kalau makanya sabarnya sekarang baru 1 meter ya dibikin 2 meter. Kalau sekarang udah 5 meter dibikinlah 10 meter panjangnya gitu. Ya selama ini sih gitu Pak. Memang kalau orang udah Saya tua ya, itu kan tante ya umur berapa? Udah 50 lebih berarti ya? 69, oh 69, Kamu 51 69. ya. Ya udah Iya. 69 udah susah. Apa Pak? Kalau udah Ada faktor 69 umur ya Pak? makin tua kan makin susah berubah, kecuali kerja keras. Jadi orang tuh makin tua itu makin susah berubah, kecuali dia kerja keras ya. Dalam arti misalnya dia tiap hari bergumul, aduh kok kelakuanku masih begini ya, udah umur 70 masih mata keranjang misalnya begitu. Itu susah berubah, tetapi bukannya tidak mungkin, bisa. Tapi dia harus kerja keras, harus bertobat sungguh-sungguh, bergumul, nanti jatuh lagi. Bisa, tapi makin tua makin susah gitu loh. Nggak Kenapa mudah ya Pak berubah. kayak gitu? Kenapa Pak begitu? Tapi ada yang nggak terima loh Pak. Maaf ya Pak, saya potong. Saya kemarin kompil di sini. Jadi saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya. Kalau saya seringkali nggak apa ya, ya Tuhan ampuni, tapi saya ulang lagi gitu misalkan. Nah, dia protes apa yang saya bilang. Melakukan perintah Tuhan itu mudah katanya Pak. Ada firman Tuhan bilang perintah-perintahnya tidak berat. Lalu saya kasih penjelasan, maksud saya bukan berarti mau mematahkan, nggak mau berjuang, justru saya berjuang. Nah, seperti itu gimana Pak? Sulit atau enggak melakukan perintah Tuhan Pak? Enggak, itu ayat itu konteksnya bukan untuk dalam rangka itu, konteksnya beda itu. Jadi kalau kalau melakukan perintah Tuhan itu kan itu bukan melakukan sekedar melakukan hukum Taurat, itu perjanjian lama. Kalau cuma sekedar melakukan hukum Taurat ya bisa, lebih mudah daripada melakukan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Kalau yang Tuhan kehendaki itu kan berasal dari hati Tuhan, itu jauh lebih susah. Karena apa? Kita mesti mengerti isi hati Tuhan apa yang membuat Tuhan senang, membuat Tuhan tersenyum, bangga lihat kita, ini hebat nih anakku David Adam gitu ya, dari surga. Itu baru menyenangkan hati Tuhan gitu loh. Kalau cuma melakukan hukum Taurat mah nggak usah jadi Kristen. Agama lain juga punya syariat-syariat yang mengajarkan manusia jadi baik gitu loh. Jadi konteksnya beda. Kalau sekarang kita hidup di zaman anugerah, di zaman perjanjian baru, hukum kita adalah Allah. The Lord is my law. Bukan Taurat. Jadi hukum kita Allah sendiri. Allah maunya apa itu harus kita lakukan. Allah maunya lakukan ini, kita lakukan yang lain, walaupun itu sama-sama baik. Tetap dosa. Yang dibilang meleset itu loh, hamartia. Hamartia itu meleset ya pengertiannya, bukan pengertiannya kita melakukan kejahatan, bukan. Hamartia itu meleset. Meleset dari apa? Dari yang Tuhan kehendaki. Tidak cocok. Misalnya saya punya anak nih ya. Waktu dia pergi kerja, saya bilang gini, atau pergi sama teman-temannya. Saya bilang gini, pulang jangan lewat jam 10 ya. Ya, gitu. Dia pulang jam 11. Dia melakukan sesuai dengan kehendak saya nggak? Kan enggak kan? Kan berarti meleset gitu. Meleset. Nah itu pengertiannya hamartia, dosa. Tapi dia melakukan kejahatan nggak? Enggak. Apalagi dia bilang misalnya begini, sorry Pap, tadi nganter temen dulu, habis sudah jam 10, kasihan. Jadi saya antar dulu. Nah, kan dia nggak berbuat kejahatan, tidak. Tetapi meleset. Saya maunya pulang jam 10, dia pulang jam 11. Itu meleset. Tidak ada unsur kejahatan, hamartia itu tidak. Kecuali pengertiannya yang adikia, apa dan sebagainya itu pengertian dosa banyak. Tapi dosa yang Tuhan Yesus bilang itu hamartia. Jadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu hamartia. Nah kita ini sekarang berjuang bagaimana mengerti pikiran dan perasaan Tuhan, yang itu yang kita lakukan. Itu yang susah. Itu yang susah. Bagaimana kita mengerti isi hati Tuhan kalau kita nggak pernah bergaul sama Tuhan?
diajak doa pagi jam 5 sama Pak Eras juga nggak mau, mendingan gue tidur. Ya gimana kita mau ngerti isi hati Tuhan, kita nggak pernah bergaul setiap hari sama Tuhan. Itu yang susah. Jadi konteksnya susah, tetap susah. Mau mengerti isi hati Tuhan tuh susah. Kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan. Tapi kalau bergaul dengan Tuhan ya, Tuhan itu nyata kok. Walaupun tidak kelihatan nyata. Seperti angin. Angin itu kan kita nggak bisa lihat gitu, tapi kita bisa rasakan gitu loh. Nah itu baru eh, kita bisa paham Tuhan itu nyata gitu loh. Apakah melakukan hukum tadi Bapak bilang ya? Hukum-hukum Taurat itu Pak kan maksudnya yang jangan membunuh gitu ya Pak? Ya, itu jangan, kan 10 hukum Taurat ya, 10 dasatitah gitu ya, 10 itu tuh kalau bagi orang Yahudi itu diterjemahkan lagi ada juklaknya, itu kurang lebih ada 600 item, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sampai misalnya kalau hari Minggu kan kudus kanlah hari Sabat begitu ya, nggak boleh kerja, nggak boleh apa, masak tuh nggak boleh. Orang Yahudi itu kalau hari Minggu nggak boleh masak. Terus gimana? Kan perlu makan. Ya, boleh. Masaknya hari Sabtu. Nanti hari Minggu tinggal makan doang. Lo dingin dong. Kan nggak boleh nyalain kompor juga. Orang Yahudi kalau hari Minggu itu nasinya tuh ditaruh di kompor. Kompornya kecil. Kompor kecil. Apinya kecil. Jadi dia anget terus. Itu sampai melakukan hukum Taurat itu sampai terjemahannya. Iya. Sampai begini, salah Tapi satunya. Kenapa? Bukan yang ke batin ya Pak kaitannya? Bukan. Kaitannya itu nggak batin? Enggak. Makanya itu Taurat itu adalah hanya untuk legalitasnya. Legalitas tuh melakukan seperti yang tertulis, seperti bunyinya gitu loh. Bukan, makanya mereka nggak batiniah. Yang batiniah tuh orang yang perjanjian baru. Tuhan Yesus bilang begini, janganlah membunuh. Itu kan kalau membunuh itu kan menghilangkan nyawa orang kan, entah nembak, entah nusuk, entah apa gitu. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu membenci saudaramu, itu sama dengan membunuh. Nah, sekarang kita kalau kita mau ngomong jujur ya, orang kalau benci sama orang, saya benci siapa begitu ya, bisa dijerat hukum nggak? Coba tanya ahli hukum, tanya Pak Agus Pasaribu, nggak bisa. Tetapi Tuhan Yesus itu bukan bikin aturan, ya hukumnya itu batiniah. Jadi membenci aja udah nggak boleh gitu. Siapa memandang lawan jenis dan timbul birahi itu sama dengan berzina. Padahal itu belum melakukan loh, belum berzina. Kalau berzina itu kan melakukan hubungan seks dengan bukan pasangan, nah itu berzina. Tapi Tuhan Yesus bilang, lu lihat memandang wanita dan menginginkannya dalam hatinya itu sudah berzina. Itu batiniah sekali. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu batiniah. Tidak bukan sekedar hukum jadinya. Nah, orang Israel, orang Yahudi semuanya dijabarkan dalam bentuk tulisan, jadi hukum. Jadi jauh sekali, beda sekali. Makanya ada perjanjian lama di perjanjian baru. Kalau nggak berubah itu nggak ada Alkitab dibagi dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Cuman masalahnya banyak orang-orang yang mengutip ayat perjanjian lama dikenakan di perjanjian baru. Nggak bisa. Itu bukan buat kita, itu buat orang Israel. Nggak bisa. Yang kita nih yang perjanjian baru. Hidup setelah yang perintah melakukan perintah Allah itu mudah. Yang isinya itu ya Pak? Iya. Itu bisa kok Paulus aja bilang kalau dalam melakukan hukum Taurat aku tidak bercela, benar nggak? Paulus bilang begitu. Tetapi kalau soal melakukan hukum, melakukan kehendak Tuhan, dia berjuang. 2 Korintus 5 ayat 9 ya. Sebab itu aku berusaha ya, baik diam di dalamnya maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Jadi Paulus sendiri aja berjuang gitu. Tapi di ayat yang lain Paulus bilang kalau melakukan hukum Taurat aku tidak bercacat, tidak bercela. Berarti manusia bisa. Orang kaya
orang kaya yang ditantang Tuhan Yesus itu bilang, sudah Tuhan, aku sudah lakukan. Kan orang kaya itu tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus kuperbuat supaya masuk surga, begitu ya? Tuhan bilang, jangan membunuh ayahmu, hormatilah ayah, kasihlah sesamamu, dan sebagainya. Sudah, apalagi yang kurang tuh? Berarti kan dia sudah melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Bisa, manusia bisa melakukan hukum Taurat, bisa. Cuman Tuhan bilang begini, oh mau yang sempurna, jual segala hartamu, bagikan ke orang miskin, ikut aku. Itu batiniah. Jadi dia tidak boleh terikat hartanya, dan ternyata memang dia sangat terikat dengan hartanya. Dia nggak rela kehilangan kenyamanan. Nah itu batiniah itu. Kalau cuma sekedar melakukan hukum Taurat, kasihlah sesamamu, hormati orang tua, jangan membunuh, jangan menginginkan harta milik orang lain. Itu bisa dilakukan. Jadi itu benar-benar sifatnya batiniah. Itu. Ayo tanya lagi. Nah, kenapa Pak makin tua makin susah? Penyebabnya kira-kira apa, Pak? Oh, karena udah punya pattern, sudah punya pola. Pola pikirnya tuh sudah terbentuk, itu susah dirubah. Makin tua makin susah. Misalnya begini ya. Misalnya trauma. Saya ini sebagai orang Chinese ya. Dulu pernah waktu kecil pernah diarah tuh dipalakin, dibully, dipalakin gara-gara ke Chinesean saya gitu. Itu membekas sampai sehingga gua mau orang Cina susah kemana-mana, urus apa-apa ke pemerintahan susah, ini susah, semua dipersulit gitu. Nah itu membekas, dan saya bisa lepas dari sini tuh ya, lepas dari masalah itu tuh sudah tua, karena saya berjuang gitu loh, bahwa merasa diri tidak berharga karena itu tadi, karena suku dalam tanda kutip Chinese ini dulunya kan benar-benar ditekan gitu ya. Era sekarang aja dong. Era sekarang kan mulai terbuka gitu. Nah, di situ belajar. Itu pun tidak mudah. Kemana-mana tuh minder gitu loh. Minder, takut gitu loh. Takut dipersulit, dikerjain sama aparat atau apa dan sebagainya. Ya itu trauma-trauma itu tuh tidak mudah gitu. Belum pola berpikir. Pola berpikir tuh misalnya begini. Dulu saya mikir gini, pokoknya saya kan Kristen dari kecil ya. Misalnya begini, saya dikasih tahu, pokoknya jadi orang tuh yang penting jujur ya, jangan urusan sama polisi. Nah itu karena trauma tadi ya, jangan urusan sama polisi. Artinya jangan bikin kesalahan gitu, karena bikin kesalahan itu urusannya panjang. Jangan melanggar hukum, jangan bikin kesalahan. Yang jujur, kerja dia cari uang. Nanti semuanya pasti lancar begitu. Nah, itu yang diajarkan orang tua. Sekarang setelah seiring dengan pertumbuhannya rohani, nggak cukup seperti itu. Karena ternyata banyak setelah jujur, setelah kerja keras dan sebagainya, itu tidak membawa saya itu kepada pengenalan Tuhan yang sesungguhnya. Nggak cukup. Ini harus dirubah. Jadi sekarang bagaimana hidup ini bisa menyenangkan hati Tuhan gitu. Kalau dulu kan yang penting uang banyak, udah suka-suka sendiri. Dulu nggak kepikir itu bahwa itu salah. Dulu hanya percaya Tuhan. Dulu pokoknya jadi orang Kristen, percaya, dukung pekerjaan Tuhan, rajin ke gereja, itu udah cukup. Tuhan pasti berkati. Karena ajarannya begitu. Nah sekarang setelah mengerti, ternyata nggak begitu. Nggak begitu. Tuhan mendidik kita, mau merubah kita menjadi seperti pribadi yang Tuhan inginkan. Jadi berubah. Nah itu merubah itu juga nggak gampang. Harus lewat proses, lewat pembelajaran. Jadi kita dengar PA ya, kalau PA gitu ya, gitu ya. Apa yang dulu kita anggap benar ternyata salah. Jadi kita mesti merubah. Nah saya bilang karena makin tua makin berubah tuh pertama makin tua makin susah berubah karena sudah punya pola pikir. Nah ini mengubah pola pikirnya susah gitu loh. Apalagi tidak mau belajar ya,
tidak mau rendah hati menerima firman gitu. Wah, makin susah. Udah gitu pride-nya makin tinggi. Kau belum lahir, aku sudah jadi pendeta. Sudah. Udah, lu jangan nasihatin gue dah. Uban gue aja lebih banyak dari lu. Nah, udah kalau udah ngomong begitu susah dah. Tapi kalau kita dengan rendah hati belajar firman Tuhan, walaupun pendetanya lebih muda begitu ya, nah itu baru bisa. Nah kalau orang nggak mau belajar, ya sudah makin tua, ya tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Makanya saya belajar dari situ. Makin susah. Kalau udah pola pikir udah terbentuk, makin susah. Makanya ngajar anak sekolah minggu itu penting. Ngajar anak sekolah minggu remaja itu penting. Berguna daripada ngajar orang tua yang sudah tidak bisa dibentuk. Bertahun-tahun ke gereja tetap aja begitu, nggak berubah gitu. Karena apa? Itu sudah pola pikirnya sudah terbentuk. Saya kira udah nih, saya ngomongnya kepanjangan nih. Terima kasih Pak David. Ya, biar kitanya bisa berubah ya Pak semuanya. Ya betul, karena usia kita ini udah usia susah berubah. Jadi harus berjuang terus dengan rendah hati, belajar firman, jangan lupa. Selain firman, doa pagi jangan lupa ya. Karena doa itu Oh iya Pak. Doa pagi ya. jam 5 pagi. Karena itu kita ada di hadirat Tuhan itu merasa Tuhan itu dekat dengan kita gitu ya. Kalau kurang doa, kalau cuma baca firman, denger itu ngisi otak doang. Tuh hatinya kurang tersentuh, nanti nggak berubah juga gitu loh. Tapi kalau kita udah dengar firman dan mengerti, kemudian disentuh Tuhan, Roh Kudus bekerja. Nah, itu yang kotor-kotor, yang rusak-rusak nih dirontokin, dibersihin gitu. Jadi Kalau saya bilang semua cara lah Pak ya, semua cara. Betul, semua cara digunakan supaya kita makin lama. Inilah bentuk nyata dari kalimat berkemas-kemas. Kita jangan ngomong takut kan Pak? Jangan ngomong berkemas-kemas. Jangan-jangan nanti ini masih begini, kadang mikir juga gitu. Iya, kita jangan setuju, iya berkemas-kemas, ya setuju berbenah diri, tapi nggak pernah ikut doa, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah. Lu berkemas-kemas apa yang dikemasin? Nggak ada. Tuhan bingung di atas. Iya Tuhan, aku mau berkemas, tapi kok lu nonton TV melulu? Kapan baca Alkitabnya? Kapan belajar firman-nya? Ngomong doang berkemas-kemas, nggak cocok. Nah ini sekarang dilakukan gitu ya, dengan rendah hati, berubah gitu ya. Jangan pikir saya udah sempurna, enggak ya. Kita sama-sama berjuang ya, amin ya. Nah, itu sama-sama lah kita bergandengan tangan. Gitu. Oke. Iya ya. Ada lagi. Besok jangan lupa ya, kaum Bapak jam 8 malam. Kemudian PA hari Rabu itu kita udah tema baru tentang keselamatan. Jadi kalau yang nggak sempat ikut di hari Rabu, nanti pasti beberapa 1-2 hari akan muncul di YouTube. Jadi ikutilah di YouTube. Ya, seperti Bu Elis ini kan rajin sekali nih. Kalau hari Rabu kan nontonnya yang Pak Wignya punya, karena Pak Wignya pasti lebih mantap. Karena Pak Wignya tuh mantap sekali. Saya aja dengerin. Bukan Pak David juga mantep. Cuma Pak Wignya dari kejadian Pak. Jadi kita kayak belajar Alkitab dari awal. Ya, tenang aja Bu. Kalau saya juga sering sih. Ya. Saya juga sering ikutin Pak. Saya ikutin Pak Wignya juga. Saya ikutin juga gitu. Tenang aja, kita sama-sama belajar kok. Saya ingatkan untuk nanti doa penutup. Kita doakan untuk Bung Hani ya, Hani Lohana Pesi itu dia kan ginjal, tapi kena COVID juga. Ginjal kena COVID. Istrinya si Enon itu udah di swab kena juga. Jadi Hani itu dirawat di RSUD Cengkareng, kalau Enon itu di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Karena ada tempatnya di situ gitu loh. Kemudian Ibu Lona ya, maminya Bung Olive ya, Ibu Lona itu di rumah sakit apa? Bu Olive,
rumah sakit Hasan Satoto. Auri punya. Satoto. Iya, Auri punya. Di Atang Sanjaya situ kan? Iya, Atang Senjaya ya. Ya. Terus sama Ferry dan keluarga dalam pemulihan. Ferry dan keluarga itu dia isolasi mandiri di rumah. Iya, isolasi mandiri ya, Pak David. Ya, itu sekeluarga kan, Ferry, Tini, Iya, sekeluarga. Gaby Iya. sama Fergie kan? Fergie sama Tini, ya. Ya. Nah, itu kita doakan. Iya. Siapa lagi yang itu ya? Kalau yang lain sih sudah pulang ya, Pak Sijabat sudah pulang. Iya. Ibu Kety juga sudah pulang. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Mari kita berdoa ya. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini kami berkumpul belajar kebenaran-Mu lagi, dan kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Rosita Silain. Tuhan, bagaimana kami tidak tawar hati, mengontrol diri, menguasai diri, dan tetap percaya kepada Tuhan. Berkati Ibu Rosita Tuhan. Kami berdoa buat Amang Gindo Marpaung, Tuhan berikan kesehatan. Juga Ibu Rosita yang merawat Pak Gindo, Tuhan memberkati. Berkeluarga ini, keluarga besar, anak cucu menantu, boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bung Hani Lohana Pesi, Tuhan beserta istri, Sharon Else, Tuhan memberkati. Tuhan tolong berikan kesehatan. Ya, selama sakit ini, Bung Hani juga boleh merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, agar mereka boleh kembali sehat dan normal, bisa beraktivitas kembali. Tuhan, kami berdoa juga untuk Mami Lona, Tuhan, dirawat di rumah sakit Satoto Atang Sanjaya, Tuhan. Tuhan berkati, tolong Tuhan, kiranya anugerah kesembuhan ilahi boleh turun menjamah Mami Lona, Tuhan. Biar Tuhan pulihkan kesehatannya. Supaya Mami Lona boleh kembali ke rumah dengan kondisi yang sehat dan kembali bisa berkumpul bersama keluarga. Juga untuk Ferry, Tini, Gaby, dan Fergie, Tuhan. Sekeluarga ini Tuhan tolong. Jamah sembuhkan oleh kuasa darah. Kami percaya dalam peristiwa yang kami alami semua, Tuhan memiliki rencana yang indah. Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kami semua. Untuk kami dibentuk Tuhan semakin seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada nama-nama lain dari jemaat-Mu GSKI Perdatam yang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya, Tuhan. Tuhan juga jamah. Tuhan beracara, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri pertemuan kami. Tuhan memberkati setiap kami semua yang hadir, Tuhan. Biar Tuhan menolong kami lewat segala peristiwa. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin dibentuk Tuhan, dan semakin dewasa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak, kami mohonkan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus yang menolong kami untuk semakin dewasa di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Oke. Kita foto dulu ya. Terima kasih Pak David. Bapak Ibu kita foto. Bu Hera. Oh, foto dulu. Oh ya. Makasih Pak David, Bu Oke. Rosita, Bu Era, Iya. Bu Ani. Pak Mazda, Ibu Marta, memberkati juga semua. Foto dulu Sama-sama. sebentar. Inang Sinaga, Ika Eli, Bu Ani. Dan sehat Pak semua, Erasma, dan didoakan. Ibu. Bu Ani, apa kabarnya? Pak Ferry gimana? Pak Ferry sehat? Bu Ferry seperti dulu, masih seperti dulu. Masih ya, nggak apa-apa, Ya, masih sabar. belum. Ya, Ya, makanya ya kayak seperti Pak David bilang tadi, sudah tua, udah agak susah. ya, Tapi firman tetap saya kasih ya, dengan tulus. ya, Ya, sudah, makanya cuma minta doa aja. ya. Kami pasti selalu doakan. Amin, Ya. amin. Kita terus kok bawa dalam doa, Bu. Dalam doa Amin. pribadi Amin. kami doakan. Ya. Ya, Iya.
Iya, tadi terapi gitu. Terapi di rumah. Oh, terapi. Jadi kita nggak Ya. keluar, terapi yang datang gitu. Iya, lebih aman di rumah ya Bu ya daripada keluar ya. Iya. heeh. Ya. Jadi Pak Ferry seminggu Iya. 3 kali terapi seminggu. Oh. Ya. Tapi kalau bicara Orangnya datang ke udah rumah, lancar Bu. ya Bu ya? Ya, Kalau bicara udah lancar ya? masih sedikit-sedikit, belum terlalu Belum terlalu. R-nya masih agak susah. Oh. Iya, belum begitu jelas. Oh ya. Pelan-pelan. Ya, Latihan doa berkat. pelan. Wah nih, latihan Ya. doa berkat Bu. Latihan doa berkat direkam nanti kalau habis ibadah Pak Ferry aja yang doa berkat gitu. Nggak usah selalu saya gitu. Nanti di video. Ibu video Nanti saya coba ya Pak ya. Ya, Coba dulu, direkam video nanti kirim aja videonya. Nggak usah ke gereja. Oh iya gitu. Ya, oke. Rekam di rumah. Direkam di rumah, doa Oke. berkat. Jadi Iya. jemaat kan pada kangen Bu sama Ya. Pak Ferry. Ya. Seperti yang Oke. terakhir itu kan yang candlelight waktu Natal itu kan pada kangen itu. Baik Pak, baik Bu. Oke. Oke. Iya, Bu. Tuhan memberkati. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Sehat Dadah. terus. Dadah. Ya.